Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Frola Angrestu dengan NIM 212410102070 dari Sistem Basis Data kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 modul 2. Yang pertama di sini ada beri nama relationship. Nah, di sini sudah tertera entity-entity. Ada 6 entity ini yang memiliki relationship. Nah, di sini ada customer dan penjualan, jenis barang dan item bengkel dan detail penjualan, montir dan penjualan, serta penjualan dan detail penjualan. Nah, lalu relationship ini kita beri nama, caranya dengan customer ini termuat di penjualan. Nah, lalu penjualan ini memuat customer. Lalu yang kedua ada jenis barang, item bengkel. Nah, jenis barang ini termuat di item bengkel. Dengan item bengkel ini memuat jenis barang. Lalu ada item bengkel dan detail penjualan. Nah, item bengkel ini termuat di detail penjualan. Sedangkan detail penjualan memuat item bengkel. Ada montir penjualan, montir termuat di penjualan. Sedangkan penjualan memuat montir. Nah, lalu ada penjualan dan detail penjualan. Penjualan ini termuat di detail penjualan. Sedangkan detail penjualan memuat penjualan. Lalu yang kedua, ada untuk setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Di sini ada yang pertama, relationship customer dan penjualan. Nah, optionality customer tidak wajib. Karena untuk mencatat informasi customer tidak perlu melakukan atau tidak perlu menambah data transaksi penjualan. Optionality penjualan wajib karena untuk mencatat penjualan atau menambah data penjualan harus mencatat informasi customer-nya. Lalu yang kedua, ada relationship jenis barang dan item bengkel. Jenis barang optionality-nya tidak wajib karena jenis barang tidak harus ada item bengkelnya. Jadi maksudnya bisa saja kayak item bengkelnya itu sedang dalam perjalanan dikirim ke bengkel. Nah, kita bisa saja mencatat jenis barangnya terlebih dahulu, sedangkan barangnya itu belum ada dipegang gitu. Jadi itu tidak apa-apa. Nah, lalu optionality item bengkel itu wajib karena setiap item bengkel harus ada jenisnya. Jadi apabila ingin menambah data item bengkel, maka harus mencatat jenis barangnya. Dan selanjutnya ada relationship item bengkel dan detail penjualan. Optionality item bengkel ini tidak wajib karena apabila ingin menambah data item bengkel tidak perlu mencatat detail penjualan. Sedangkan detail penjualan ini optionality-nya wajib karena dalam menambah atau mencatat detail penjualan harus memasukkan informasi dari item bengkelnya. Relationship yang selanjutnya ada montir dan penjualan. Nah, optionality montir ini tidak wajib karena untuk menambah data montir tidak perlu menambah atau mencatat transaksi penjualan. Sedangkan untuk optionality penjualan ini wajib karena pencatatan transaksi penjualan harus mencatat informasi dari montir. Jadi montir siapa yang melayani penjualan seperti itu. Lalu ada relationship penjualan di detail penjualan. Nah, penjualannya ini wajib karena untuk mencatat penjualan harus mencatat detail penjualan. Nah, sedangkan detail penjualan ini juga wajib karena semua detail penjualan harus mencatat informasi penjualan. Jadi, penjualan dan detail penjualan ini berjalan bersamaan. Jadi, apabila ada penjualan, maka ada detail penjualan. Baliknya juga gitu, apabila ada detail penjualan, maka juga harus ada pencatatan penjualan. Jadi, keduanya ini wajib. Soal yang ketiga, untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, relationship yang pertama ada customer dan penjualan. Cardinality-nya one to many, one di sisi customer dan many di sisi penjualan. Karena satu customer ini bisa saja melakukan berbagai transaksi jual belinya. Jadi pada database, di setiap pencatatan penjualan baru pada tabel harus menyertakan primary UID-nya customer. Yang kedua, relationship jenis barang dan item bengkel. Ini cardinality-nya one to many, one di sisi jenis barang dan many di sisi item bengkel. Jadi satu jenis barang ini bisa mencakup banyak item bengkel. Jadi pada database, di setiap pencatatan item bengkel baru di item bengkel, di tabel item bengkel harus menyertakan primary UID jenis barang.
Nah, selanjutnya ada relationship item bengkel dan detail penjualan. Nah, di sini menurut saya cardinality-nya many to many, karena satu item bengkel ini bisa berada pada banyak detail penjualan. Dan satu detail penjualan ini bisa saja mencakup banyak item bengkelnya. Jadi pada database, di setiap pencatatan detail penjualan harus menyertakan primary UID item bengkel. Dan setiap item bengkel bisa masuk ke lebih dari satu pencatatan detail penjualan. Nah, selanjutnya ada relationship montir dan penjualan. Ini cardinality-nya one to many, one di sisi montir, many di sisi penjualan. Karena satu montir itu bisa saja melayani banyak penjualan, bisa melakukan banyak transaksi penjualan. Pada database, di setiap pencatatan penjualan baru harus menyertakan primary UID montir. Lalu yang terakhir ada relationship penjualan dan detail penjualan. Nah, ini koordinatnya one to one, karena seperti yang saya bilang tadi, penjualan dan detail penjualan ini berjalan bersamaan. Jadi, apabila pada database satu pencatatan detail penjualan harus menyertakan primary UID penjualan. Jadi, apabila ada data penjualan, maka juga ada detail penjualan. Begitu pun sebaliknya. Jadi, koordinatnya one to one. Nah, ini yang keempat buat ERD, ini adalah ERD yang telah saya buat dari relationship entity-nya. Nah, di sini bisa dilihat ini ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini melambangkan optionality yang tidak wajib. Sedangkan garis lurus ini menyatakan bahwa optionality-nya itu wajib. Nah, sedangkan kalau garis satu seperti ini, ini menandakan one. Sedangkan kalau yang bercabang, ini tuh menandakan many-nya. Nah, lalu di sini adalah IRD yang telah dikonversi. Nah, karena selanjutnya membaca relationship menggunakan IRD, maka ini akan saya hapus terlebih dahulu agar membaca menggunakan IRD-nya ini lebih mudah. Nah, yang selanjutnya membaca relationship menggunakan IRD. Nah, membaca relationship menggunakan IRD ini, kita harus terlebih dahulu membuat dan paham mengenai IRD-nya ini. Jadi, untuk cara membacanya seperti ini. Misal saja di contohnya ini, jadi cara membacanya setiap entity satu, lalu ini kan garisnya tidak putus-putus, jadi kita memakai kata harus. Jadi entity satu harus, lalu kita mencari kata-kata yang menghubungkan antara entity satu dan entity dua. Misal di sini kan employee dan departemen itu working in, bekerja. Nah, jadi employee harus bekerja. Nah, di sini kan hanya satu garis ya. Jadi itu dibacanya satu saja. Jadi entity employee harus bekerja di satu departemen saja. Nah, kalau dibalik, satu departemen, karena ini putus-putus, kita menggunakan mungkin saja. Jadi, satu departemen mungkin saja menjadi tempat kerja bagi, karena ini bercabang, maka kita menggunakan kata satu atau lebih. Jadi, departemen mungkin saja menjadi tempat kerja bagi satu atau lebih employee. Nah, cara membacanya seperti itu. Nah, kita kembali. Jadi, yang pertama di sini ada relationship customer dan penjualan. Nah, di sini relationship customer penjualan itu ini garis relasinya seperti ini. Jadi kita membacanya, setiap customer mungkin saja melakukan satu atau lebih transaksi penjualan. Dan setiap penjualan harus melayani satu customer saja. Nah, yang kedua, ada relationship jenis barang dan item bengkel. Jenis barang item bengkel, nah ini garis relasinya seperti ini. Kita membacanya, setiap jenis barang mungkin saja memuat satu atau lebih item bengkel. Dan setiap item bengkel harus dimuat satu jenis barang saja. Lalu ada relationship item bengkel dan detail penjualan. Nah, di sini item bengkel detail penjualan bisa dilihat ini many to many, dan garis putus-putusnya ada pada item bengkelnya. Jadi, cara membacanya, setiap item bengkel mungkin saja dicatat di satu atau lebih detail penjualan. Dan setiap detail penjualan harus mencatat satu atau lebih item bengkel. Selanjutnya ada montir dan penjualan.
Di sini, ini montir penjualan, garis relasinya seperti ini. Cara membacanya, setiap montir mungkin saja melayani satu atau lebih penjualan. Lalu, setiap penjualan harus dilakukan oleh satu montir saja. Nah, yang terakhir, relationship penjualan dan detail penjualan. Nah, di sini garis relasinya one-to-one dan tidak ada yang putus-putus. Jadi cara membacanya, setiap penjualan harus mencatat satu detail penjualan, dan setiap detail penjualan harus dicatat dalam satu penjualan. Sekian penjelasan saya mengenai tugas 2 modul 2 sistem basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.